guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Oke, di pagi hari ini saya lagi memandikan si grup nakal. Ini rombongnya grup nakal ya. Nah, jadi grup nakal ini kemarin 5 ekor, karena yang satunya sudah diambil sama yang inden kemarin, ya akhirnya tinggal 4 ya. Nah, ini pagi sekitar jam 8 ya, jam 8 kurang. Karena di tempat saya ini biasanya subuh itu kan jam 5 ya. Kalau di Pulau Jawa mungkin ada yang jam 4, ada yang setengah 5 gitu ya. Jadi lebih cepat di sini ya. Lebih lambat di sini maksud saya. Nah, jadi mungkin kalau jam 8 di sini, di sana mungkin ya sekitar jam 7 atau jam 7 lah ya. Kira-kira panas mataharinya maksud saya. Ya kalau daerah lain nggak tahu saya ya. Kayak seperti Kalimantan ataupun di mana itu di tempat yang lain, kita nggak tahu. Nah, jadi ini trotolan umur 2 bulan, hampir 2 bulan. Tanggal 3 besok 2 bulan, ini masih tanggal 27-an ya, 27 26. Nah, ini ya 2 bulan kurang beberapa hari lah ya jatuhnya. Nah, jadi teman-teman mungkin yang baru ataupun yang baru beli juga ataupun yang baru nangkar, ya terserah lah situ, masih bingung kapan untuk memandikan trotolannya gitu ya. Nah, sebenarnya saya umur batu saya umur 3 minggu ataupun 1 bulan itu udah mulai saya kasih cepuk ya, tempat mandi sendiri, tapi belum dimandikan di keramba seperti ini. Karena kalau di keramba ya kita nggak tahu, namanya masih anak-anakan murai batu ini kan, jadi belum ada targetnya, dia itu belum ada perkiraannya ya, kadang basah kuyup ya, akhirnya mati. Saya pernah pengalaman dulu karena kelupaan merhatiin, akhirnya tenggelam ya, airnya full. Nah, ya masalahnya lagi dia kondisinya sakit ya, lagi sakit. Saya lupa pada saat itu kondisinya lagi sakit ya, karena terlalu sibuk ya, jadi saya tinggalin, balik-balik udah tenggelam. Nah, itu pengalaman yang buruk ya, jangan ditiru. Nah, sebelum memandikan, yaitu Anda perhatikan dulu kondisi murai batu Anda ya. Kalau misalnya dia kondisinya gembung gitu ya, nggak fit, tidak lincah, tidak gesit ya, saya sarankan nggak usah dimandikan dulu ya, nggak usah dimandikan ya. Ini kita bahas yang cerita umur yang 2 bulan ya. Kemudian untuk murai batu ini harus kita tunggu ya guys ya, kita tunggu, karena ya namanya burung masih kecil ya, itu perlu ditunggu. Nah, dan lagi kalau Anda memandikan di keramba itu airnya jangan full ya, tuh. Jangan seperti memandikan murai batu dewasa. Nah, itu tuh. Jadi saya ngisinya ini 1/4 ya, 1/4 kurang malahan. Jadi kakinya nggak tenggelam gitu ya, paling ya sebatas seringnya aja yang tenggelam. Kita jaga-jaga di situ, kalau misalnya si burung mandi itu jangan sampai basah kuyup bener gitu ya. Kita mengenalkan sama keramba. Jadi besok pada saat si pembeli udah ngambil burungnya, dia udah senang gitu ya, oh udah pintar dia masuk keramba gitu ya. Nah, maka dari itu harus kita ajarin juga mandi di keramba gitu ya. Ya terserah sih, kalau mau mandi semprot juga bisa ya. Cuma mandi semprot itu ya resikonya ya mungkin kandang yang cepat rusak ya. Kemudian ribet juga gitu ya, harus ngelepas makanan semuanya ya, tempat kotorannya juga dibuka gitu ya, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya mandi keramba kan dia lebih bebas gitu ya, lebih puas gitu. Nah, makanya kita biasakan mandi di keramba. Cuma minusnya
belajar mandi di keramba ini adalah, yaitu kadang kita sering kelupaan nutup kandang ya, ataupun kandang yang ini, keramba yang ini. Nah itu banyak ya, udah sering kejadian, itu sering sekali ya, sampai viral pun ada kadang. Nah itu lepas karena keramba. Kadang ya saya juga pengalaman dari teman saya yang bakul burung itu ya, tiap hari itu lepas terus, kadang sampai 3 ya. Bayangkanlah kok bisa sampai 3 kali lepas dalam sehari ya, itu masalahnya. Jadi makanya dulu saya nggak mau beli keramba ya, dulu saya sempat trauma gitu ya, karena lihat teman itu wah lepas terus, kapas tembak, murai batu, pokoknya ada aja yang lepas itu tiap hari. Setiap saya dulu sering ke sana gitu, mantau ya, tempat waktu zaman burung masih banyak dulu ya. Nah, cuma sekarang udah agak kurang ya, karena ya entah karena ekonomi ya, banyaklah faktor yang lain. Nah makanya itu saya dulu sempat lama saya nggak beli keramba guys. Mungkin ini baru-baru saja ini guys, saya beli keramba ini sekitar 1 tahunan ini mungkin ya. Nah padahal saya ibaratnya itu hobi burung itu dari tahun 2000 berapa ya, ya sebenarnya 2000, 2007, 2006 itu saya udah hobi sih. Cuma ibaratnya gila kekicauan itu 2009, 2010 itu baru hobi ya, ngecas lah. Dulu di sini belum ada yang namanya latberan itu, belum ada. Jadi ngecas gitu ya. Padahal udah banyak waktu itu yes. Waktu zaman saya ngecas itu aja udah kadang 40 burung, 30 ya, 20 paling dikit. 20 itu udah dibilang sepi ya. Ngecas kacer, murai batu itu dulu malah rame di sini. Cuma sekarang malahan para kicau mania ini banyak yang stres, akhirnya pindah ke Lebet. Pada saat pindah ke Lebet tambah stres lagi. Ya gitu guys. Jadi itu cerita saya ya, cerita saya kenapa dulu saya nggak mau beli keramba ya. Itu karena ya gitu guys, setiap saya pergi main sana teman saya sibuk megang pulut gitu ya. Pulut itu ini karet ya, getah untuk mikat burung. Nah itu iya ya. Cuma syukurnya tadi karena burung bahan-bahan ya, kadang ada yang sayapnya soak ini ya, macam-macam lah gitu ya. Ya akhirnya dapat, ada juga yang nggak dapat gitu ya. Makanya saya trauma, udah ada rencana beli keramba, karena kejadian itu nggak jadi. Beli keramba, kejadian itu nggak jadi lagi ya, gitu lagi sampai ya mungkin 2019 saya beli keramba ini guys. Saya lupa 2019 atau 18, sepertinya 2019. Jadi sebelumnya ya main semprot aja gitu guys. Saya siapkan kandang yang khusus untuk di kandang, ibaratnya kandang biasa lah. Jadi direlakan kandang itu ya, rusak terserah ya, memang untuk mandi gitu ya. Nah makanya juga saya juga dulu sangat jarang pindah-pindah kandang ke kandang gitu ya. Murai batu ini misalnya burung ini pindah ke kandang ini jarang sekali ya. Adapun saya mindahkan itu pasti saya sangat berhati-hati ya. Alhamdulillah sekarang mudah-mudahan jangan sampai kejadian seperti itulah. Nggak hanya keramba, umbaran pun juga sama. Umbaran juga tempat burung ya, tempat burung lepas juga kadang itu kalau kita tidak hati-hati. Nah, jadi bocah-bocah ini sudah bisa dimandikan bebas itu ya, mungkin ya umur segini udah mulai bisa sebenarnya. Cuma kita lihat kondisi juga ya, jangan sampai burungnya lagi sakit ataupun burung yang nutrisinya kurang ya, atau kurang gizi itu dimandikan seenaknya, jangan ya. Jadi kita harus ada target tertentu ya. Oke guys, mungkin itu video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.